Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, di bulan penuh berkah ini jangan hanya ibadah puasa saja yang dikerjakan, tapi ada banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mendulang lebih banyak pahala lagi. Bahkan ada di antara amalan-amalan itu yang sangat ringan dan tentu saja bisa kita laksanakan. Walaupun ringan tetap pahalanya berlipat-lipat, apalagi di bulan yang suci ini. Amalan-amalan tersebut biasanya dianggap remeh tapi pahalanya luar biasa. Mau tahu apa saja? Berikut ulasannya. Makan sahur. Banyak orang yang merasa berat untuk bangun sahur. Selain itu, perasaan seorang seringkali merasa tidak lapar jadi malas untuk sahur. Padahal sahur bisa membuat puasa kita lancar. Selain itu, sahur juga dapat membuat kita terhindar dari dehidrasi, mudah lelah, sakit, dan perubahan suasana hati. Meninggalkan sahur juga tidak dianjurkan karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis muttafaquin alaih dari Anas bin Malik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makan sahurlah kalian karena dalam sahur terdapat keberkahan." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, sahur juga membedakan kita dengan puasa Yahudi dan Nasrani yang tidak melakukan sahur saat menjalani puasa. Sholat tarawih. Selain berpuasa, amalan istimewa di bulan puasa ini adalah sholat tarawih. Sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya memiliki keutamaan dan pahala yang besar, jadi jangan dianggap remeh ya. Keutamaan sholat tarawih sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, bahwa Nabi pada suatu malam sedang berada di masjid dan mengerjakan sholat. Beliau pun diikuti para sahabatnya. Di hari berikutnya juga seperti itu, tapi jamaahnya lebih banyak. Di hari ketiga atau keempat Nabi ditunggu kehadirannya di masjid oleh para sahabat untuk melaksanakan sholat, tapi Nabi tak kunjung datang. Nabi sengaja tak datang melaksanakan sholat lat tarawih karena khawatir ada yang menganggap bahwa sholat lat tarawih itu wajib. Sunnah ini pun berlanjut sampai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baru pada masa Khalifah Umar bin Khattablah dilakukan sholat berjamaah tarawih secara rutin di masjid sampai akhir Ramadan. Membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala atas amal ibadah yang kita kerjakan, apalagi bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan bagi petunjuk dan furqan atau pembeda. Membaca Al-Quran pun adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bulan Ramadan. Bahkan dahulu para sahabat dan ulama bisa menghatamkan Al-Quran beberapa kali selama Ramadan. Bacaan Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pembacaannya." Hadis riwayat Muslim. Itikaf. Secara bahasa itikaf bermakna menahan. Itikaf ini dikatakan menahan karena yang melakukannya diminta untuk menahan diri supaya tak disibukkan dengan hal-hal yang duniawi, dan memilih berdiam diri di masjid melakukan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya itikaf ini adalah ibadah yang bisa membersihkan jiwa, hati serta akal pikiran dan hal-hal yang sifatnya remeh dalam kehidupan dunia. Itikaf di luar Ramadan juga sebenarnya dianjurkan, tapi di bulan Ramadan ini alangkah lebih bagus lagi karena untuk menggapai malam Lailatul Qadar yang dijuluki malam 1000 bulan, apa yang kita lakukan dalam beritikaf? Memperbanyak zikir dan meminta ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu. Ketika Nabi masih hidup, beliau juga senantiasa beritikaf. Hal ini sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Lalu istri-istri beliau beritikaf setelah beliau wafat. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat Islam, lakukanlah itikaf jika ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan, yang seperti dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berzikir. Amalan yang bisa kita lakukan untuk menambah pahala di bulan puasa ini adalah berzikir. Zikir adalah salah satu amalan yang bisa mengalahkan nilai kekayaan dunia dan seisinya. Zikir ini pun bisa kita lakukan karena termasuk amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan Allah Maha Besar. Bacaan itu lebih aku sukai daripada mendapat kekayaan sebanyak apa yang di bawah sinar matahari." Hadits riwayat Muslim. Sedekah. Dalam bulan ini pahala Ramadan sunnah bisa diganjar setara dengan pahala amalan wajib. Salah satu yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah sedekah. Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa sedekah merupakan amalan yang bisa membantu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersedekah akan bernaung pada sedekahnya sampai memutuskan pada pengadilan yang ada di padang mahsyar. Beliau juga menjelaskan bahwa amalan sedekah yang paling baik dilaksanakan di bulan ini adalah memberi makan orang yang berpuasa. Dari Said bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa itu sedikit pun." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Menyegerakan berbuka. Berbuka puasa adalah hal yang selalu dan paling ditunggu oleh umat muslim yang menjalankan puasa. Ketika azan maghrib telah tiba maka kita anjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Sunnah menyegerakan berpuasa sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi berpendapat bahwa menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur merupakan cara yang bisa ditempuh untuk menjauhkan diri dari ajaran puasa yang berlebihan dan dapat memberatkan diri sendiri. Puasa. Ibadah puasa Ramadan adalah ibadah wajib yang juga merupakan salah satu rukun Islam. Namun apakah semua umat muslim menjalankannya? Di zaman sekarang ini akan banyak kita lihat orang-orang yang mengaku umat muslim tapi secara terang-terangan makan dan minum di depan orang yang berpuasa. Padahal mereka bukan orang yang punya halangan untuk berpuasa, bukan musafir, bukan orang yang harus terbaring karena sakit dan tidak mengalami haid dan nifas. Orang yang tidak menjalankan puasa akan diganjar dengan siksa neraka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Aku melihat orang-orang yang tergantung di tumit-tumit mereka, tulang rahang mereka pecah dan meneteskan darah. Aku bertanya, siapa mereka?" Dia menjawab, "Orang-orang yang berbuka sebelum halal bagi mereka." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Nauzubillah, sungguh pedih siska yang didapatkan ketika meninggalkan puasa. Lalu bagaimanakah ajaran orang yang berpuasa selama Ramadan? Dari Syair bin Sa'ad radhiyallahu anhar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Di surga ada 8 pintu, di antaranya ada pintu yang tidak mau makan ar-rayyan, tidak diperbolehkan memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa." Hadits riwayat Bukhari. Nah sahabat Islam, itulah beberapa amalan yang biasa dianggap remeh oleh sebagian orang tapi ternyata memiliki manfaat dan keutamaan yang luar biasa. Ada juga ancaman bagi orang yang meremehkan amalan tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang menganggap atau meremehkan sebuah amalan ya. Oke sahabat Islam, semoga tetap semangat ya puasanya dan di akhir Ramadan nanti kita terlahir sebagai manusia yang lebih baik, amin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.